Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kayak teman curhat kali ya. Tapi nggak cuman curhat nih, tapi kita ambil aksi untuk membantu. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bimbel Online Konstanta. Hari ini kita akan belajar tentang tes karakteristik pribadi atau TKP dengan pendekatan Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Nah, ini adalah salah satu dari materi yang paling sering muncul ya, dan ini adalah satu dari beberapa materi yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai Permenpan yang kamu semua harus menguasainya. Dan ingat, ini perlu diingat bahwa TKP pernah menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang tidak lulus SKD. Itu artinya dia tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, baik dalam tes CPNS maupun tes sekolah kedinasan. Oke, kita lanjut aja ya. Materi berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 ya, tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi calon PNS 2018 itu disajikan 16 materi tes karakteristik dasar ya. Nomor 1 sampai 7 nih. Pelayanan publik, orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain, sosial budaya, kemampuan beradaptasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Ini 1 sampai 7 nih. Ada lagi ini. Nah, ini lanjutannya. Profesionalisme, integritas, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, jejaring kerja, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan yang terakhir, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Ada 16, nggak tanggung-tanggung nih, 16 materi. Tapi ini semua ya berdasarkan Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 yang sudah direvisi sekarang. Jadi sekarang ini materinya sudah dibuat lebih sederhana. Namun secara substansi sebenarnya Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 meskipun materinya yang tadinya 16 kemudian disederhanakan menjadi 5, tetap dalam substansinya mencakup 16 karakteristik tersebut ya. Kalau kita baca materi berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, kriteria penetapan kebutuhan PNS tentang dan pelaksanaan seleksi calon PNS 2019 yang juga dipakai ya. Ingat ya, seleksi SKD, seleksi calon PNS dalam hal ini adalah SKD, seleksi kemampuan dasar, itu dipakai waktu tes CPNS dan juga untuk sekolah kedinasan. Jadi kalau saya ngomongin soal seleksi CPNS, yaitu termasuk di dalamnya adalah seleksi untuk calon taruna atau calon mahasiswa di sekolah kedinasan ya. Oke. Nah, jadi kita kembali lagi ke Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, materinya itu tinggal 5. Ya, tinggal 5. Dari 16 tadi disederhanakan, diambil 5. 5 materi tes karakteristik yang ada di dalamnya adalah pertama, pelayanan publik. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Jadi nanti harus sediakan perhatian dan fokus ya untuk memahami dan untuk bisa mengerti tentang konsep pelayanan publik. Yang kedua, sosial budaya. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, profesionalisme. Dan yang kelima, jejaring kerja. Nah, ada 5 nih. Tetapi sebenarnya 5 ini mencakup 16 tes karakteristik dasar yang sudah dipaparkan dalam Permenpan yang sebelumnya di tahun 2018.
Ya, kalau misalnya masih bingung ya, apa-apa. Saya akan lanjutin penjelasannya sedikit khususnya tentang pelayanan publik. Kalau teman-teman masih ingat 16 materi dalam Permenpan yang sebelumnya, itu ada karakteristik pelayanan publik, yang kedua orientasi pada pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Nah, ketiga ini kita coba rangkum dalam suatu materi besar namanya pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu mencakup tentang pelayanan publik itu sendiri, orientasi pada servis atau pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Nah, ini ada tiga subtema dari pelayanan publik. Nah, pertanyaannya pelayanan publik ini apa sih sebenarnya ya? Pelayanan publik itu adalah tes yang tujuannya adalah mengukur tingkat antusiasme dan orientasi untuk melayani masyarakat luas atau publik. Para peserta harus mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja dan yang secara efektif tentunya, agar bisa memenuhi kebutuhan ya dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dia miliki. Jadi ada deskripsi tugas atau job description dari orang tersebut, maka pekerjaan tersebut dia harus dilakukan dan orientasinya untuk pelayanan publik. Oke, kita lanjut ya. Orientasi pada pelayanan, apalagi nih ya? Tes orientasi pada pelayanan tujuannya adalah mengukur seberapa tanggap Anda dalam melayani kebutuhan pelanggan. Pelanggan dapat diartikan secara luas. Ada masyarakat, atasan, rekan kerja, dan instansi yang lain tentunya. Perilaku berorientasi pada layanan berarti melayani kebutuhan masyarakat, atasan, rekan kerja, atau instansi lain dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang ketiga, orientasi kepada orang lain. Tes orientasi pada orang lain bertujuan untuk mengukur kepedulian kepada kepentingan orang lain. Perilaku orientasinya itu pada orang lain berarti memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing dan harus dihargai. Nah, harapannya nanti ASN atau calon taruna, calon mahasiswa di sekolah kedinasan dituntut untuk tidak egois. Nah, siapa nih yang egois nih? Ya, untuk tidak egois dan acuh. Acuh ini maksudnya peduli ya, peduli terhadap kepentingan orang lain, dalam hal ini masyarakat, atasan, rekan kerja, dan seterusnya. Nah, kurang lebih paham ya. Jadi kalau kita baca nih, ada kayak semacam garis merah atau benang merah antara pelayanan publik, orientasi pada pelayanan, dan orientasi kepada orang lain. Bisa paham ya kira-kira ya? Ya, oke. Nah, ini kita masuk nih contoh soal pelayanan publik. Ini contoh soal yang populer nih ya. Sangat sering kita dengar di banyak latihan atau di banyak workshop atau di banyak knowledge transfer forum ya yang diselenggarakan oleh Bimbel Konstanta juga. Ini materi yang cukup terkenal. Oke. Contoh soalnya begini nih. Pagi ini seperti biasa Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan Anda sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ya, bisa kebayang ya. Nah, ini teman-teman kesehatan atau teman-teman yang biasa bekerja di unit-unit kesehatan mungkin bisa terbayang ya, bisa membayangkan kondisi ini. Kamu adalah seorang customer service di rumah sakit pemerintah. Ketika sedang asik bekerja, tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang sangat mudah ya, yang mudah dimengerti beberapa kali kepada ibu tersebut, namun ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali tentang prosedur yang Anda jelaskan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Anda? Nah, lo gimana nih ya? Ada pilihan A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh ibu tersebut maksudnya, agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Jadi di pilihan pertama ini Anda diminta menjelaskan
secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh ibu tersebut agar beliau bisa tahu atau paham maksud yang Anda jelaskan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan, ya, ditenangkan dulu. Ya. Jadi kita harus sabar nih, ya. Jika masih bingung, ibu tersebut maksudnya bingung, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Jadi Anda betul-betul ambil take action untuk bantu ibu tersebut. Ya. Yang ketiga, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Yang keempat atau yang D, pilihan D, meminta sang ibu memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepada salah satu anggota keluarga tersebut. Poin E, meminta teman Anda yang lebih punya pengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Jadi Anda minta bantuan, ya, semacam call a friend gitu, ya. Nah, dari A, B, C, dan D serta E, ini pilihannya semuanya bagus, nggak ada yang jelek, ya kan? Bisa sih, ya. Luar biasa yang bikin soal ini. Dari A, B, C, D, E ini tidak ada pilihannya yang jelek. Jadi jangan ada yang bilang tes karakteristik pribadi itu gampang, ya. Kamu belum pernah ketemu berarti soal-soal HOTS yang bikin kita pusing, ya. Dan yang paling berbahaya dari soal HOTS adalah Anda buang-buang waktu banyak. Anda punya mengkonsumsi waktu yang sangat banyak. Ingat, satu soal itu cuma 54 detik. Bisa bayangin, ya, soal yang sepanjang ini, kemudian pilihannya sepanjang ini, bacanya berapa detik. Nah, teman-teman semuanya, jangan sampai waktu yang sudah banyak waktu yang sudah banyak berkurang atau digunakan untuk membaca soal itu tidak menghasilkan angka 5 tetapi skala rendah, ya, 1 atau 2 gitu. Jangan sampai seperti itu karena sulit untuk bisa lulus dari ambang batas TKP. Nah, kita masuk dalam pembahasan, ya, kita masuk dalam pembahasan. Kalau kita perhatikan soal di sini, ya, kita perhatikan soalnya di sini. Kita sudah ingat, ya, kita sudah menjelaskan. Di sini ada nih kata-kata, ya. Anda sudah menjelaskan panjang lebar. Oke, Anda sudah jelaskan panjang lebar. Anda juga sudah jelaskan dengan bahasa yang mudah. Oke. Kemudian Anda sudah melakukannya, ya. Melakukannya itu maksudnya menjelaskan panjang lebar tadi dengan bahasa yang mudah, sudah melakukannya beberapa kali. Ya, luar biasa, ya. Anda sudah menjelaskannya panjang lebar, bahasa yang mudah, dan sudah dilakukan beberapa kali. Ini berarti usaha Anda sudah sangat luar biasa. Maka pilihan jawaban A, oke, B, dan C adalah pilihan yang buruk. Nah, mohon maaf saya pakai istilah itu, ya. Kenapa? Karena pilihan A, ini A, ya. Pilihan A atau misalnya ini mohon maaf. Pilihan B, oke, ya. Kemudian satu lagi adalah pilihan C. Semuanya itu melakukan pekerjaan yang sebenarnya sudah dilakukan dalam pilihan-pilihan tadi, ya, dalam soal tadi. Ingat, ya, panjang lebar, bahasa yang mudah dimengerti, dan beberapa kali. Jadi buat apa kita melakukan pilihan A, B, dan C, ya? Menjelaskan secara pelan-pelan, bahasa yang sudah dipahami, sudah dilakukan. Yang B menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu-ibu untuk tenang, ya, itu sudah dilakukan. Yang C menjelaskan secara perlahan, sudah dilakukan, ya kan? Hanya saja bedanya yang di C kamu mengambil usaha atau aksi lanjutan, ya. Nah, pilihannya itu terletak pada pilihan D dan E. Tinggal pertanyaannya, mana yang paling efektif, mana yang paling efisien.
dari pilihan D dan E. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih pilihan D dan E, waktunya sudah sedikit, udah tembak aja antara D dan E. Mentok-mentok dapat nilai 4 ya kan. Tetapi karena ini proses belajar, tentu saya akan jelaskan mana sih yang 5 gitu. Kira-kira mana yang 5? Iya, yang 5 adalah poin D. Ya, pilihan D ini adalah yang memiliki nilai 5, walaupun E juga udah bagus ya. Jadi meminta sang ibu untuk memanggil, ya kan, memanggil salah satu anggota keluarganya, itu yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah berusaha betul untuk menjelaskan sama ibu tadi dari A, B, dan C, maka kita singkirkan pilihan tersebut. Kita harus melakukan pendekatan yang baru dengan mengganti objek, ya, tidak lagi ibu tersebut tetapi dengan salah satu anggota keluarganya. Atau kita bisa juga mengganti subjek. Atau mengganti subjek di sini maksudnya adalah tidak kita lagi yang menjelaskan tetapi teman kita, ya kan? Nah, dari kedua hal ini yang paling efisien adalah D, karena kita tidak perlu mengganggu pekerjaan teman kita. Mungkin teman kita ada pekerjaan, karena kita memintanya untuk menjelaskan kepada ibu tersebut atau keluarga pasien, maka itu kurang efisien gitu, kurang efisien walaupun tetap efektif. Oke ya, kira-kira bisa paham? Iya, materi ini emang materi tentang pelayanan publik. Indikatornya adalah tentang pelayanan. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua, dia tidak paham prosedur, padahal sudah dijelaskan, maka solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Kira-kira bisa paham ya? Atau terlalu cepat nih? Memang belajarnya ini harus berkali-kali ya. Kamu bisa nonton video ini untuk beberapa kali biar bisa dapat feel-nya, bisa dapat pemahamannya. Oke ya? Oke, jadi dengan demikian maka pilihannya adalah D dan E. Ya, D dapat poin 5, E-nya poin 4, sementara C, A, dan B itu ada 3, 2, dan 1. Itu di-ignoring lah, abaikan aja ya. Fokus sama 4 dan 5. Jadi D dan E. Oke, kita masuk ke subtopik berikutnya. Orientasi pada pelayanan. Contohnya, contoh soal nih, ini menarik juga. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Oke, semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari pelanggan atau customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda apa? Oke, ini pilihan-pilihan jawabannya. A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Wah, luar biasa ini. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Yang C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon sampai 50% sehingga banyak dari pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan Anda. Sementara yang D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Yang E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Wah, ini perusahaannya bisa bayar lumayan ini ya. Tapi ini pilihan-pilihan ya. Pilihan-pilihan usulan dari yang disampaikan dari karyawan kepada pimpinan dalam proses diskusi tersebut. Kira-kira yang mana ya yang orientasinya pada pelayanan? A, B, C, D, dan E? Oke ya. Maka, nah ini dia penjelasannya. Topik ini kan bicara soal orientasi pada pelayanan. Indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara tepat, secara cepat ya. Dan memberikan kebutuhan pelanggan tapi disesuaikan dengan SOP ya, standar operasional prosedur. Jadi permasalahannya ingin meningkatkan pelayanan. Opsi D ya, D. Untuk ibu hamil nih. Nah, opsi D ya, ingat ya. Opsi D adalah opsi yang paling memungkinkan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar merasa nyaman. Jangan terjebak dengan opsi A ya.
itu bukan jawaban yang diinginkan, karena perusahaan tuh pasti udah punya standar lah, standar layanan. Jadi nggak perlu memberikan apa yang semua pelanggan inginkan, nggak mungkin ya, karena dia pasti udah punya standar. Jadi jangan sampai terjebak dengan opsi A. Kenapa? Karena sudah ada standar. Jadi tinggal ini memberikan usulan aja ya, agar perusahaan memberikan layanan khusus. Karena orientasi pada pelayanan kepada siapa? Ibu hamil, menyusui, dan lansia ya. Jadi diberikan saja special treatment lah gitu ya buat ibu hamil, menyusui, dan lansia ya. Jadi saya rasa itu, dan ingat ya, pegawai baru itu nggak perlu lah digaji tinggi, cukup sesuai dengan standar ya. Sedangkan diskon itu sifatnya seasonal atau sementara. Dia bisa meningkatkan pelanggan sementara tapi nggak permanen. Jadi pilihannya yang nilainya 5 adalah D ya, D. Sementara yang nilainya 4 itu adalah A, karena orang suka bersih kan. Cuman yang jadi catatan tuh ini, gajinya nggak perlu tinggi, makanya ini poinnya 4. Sementara ini poinnya 5. Oke ya, jadi jawabannya adalah tereng. Nah ini dia, jawabannya adalah D, E ya, 5 dan 4. Oke, siap ya, masuk ke materi berikutnya. Ini adalah materi yang ketiga ya, materi yang ketiga, orientasi kepada orang lain. Langsung aja ke contoh soal ya. Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan kepada sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Jadi kayak teman curhat kali ya. Tapi nggak cuman curhat nih, tapi kita ambil aksi untuk membantu. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Nah ini menarik nih. Yang A, Anda akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Kan luar biasa ya. Mulia sekali ya, mulia sekali. Yang poin B, saya akan membantu mereka. Nah ini yang poin B. Akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Waduh, ada syarat ya. Rasional tapi pakai syarat nih dia, rasional nih. Yang B. Yang C, saya bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan bantu. Jadi tanyain dulu nih, jangan ujuk-ujuk atau tiba-tiba sekonyong-konyong bantu aja tanpa ditanya terlebih dahulu. Yang D, saya akan membantu tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama. Ngapain coba ya? Untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Jangan-jangan permasalahan makin berat ya, karena kita berpikir terlalu lama. Yang E, saya bertanya dahulu. Nih sama ya, dia sama-sama bertanya dulu. Berbeda, ada miripnya dengan poin C. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu, saya akan membantu. Ya, saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Nah, jika kita melakukan pendekatan orientasi pada orang lain, ya, ini kita harus pandai-pandai lah menimbang kira-kira apa yang paling efektif, ya, yang paling efisien, dan paling ekonomis kalau ada kaitan dengan harga. Ya, jadi cari yang paling reliable dan paling relevan. Jadi kita menimbang-nimbang ya. Jadi jangan kalau beberapa istilah anak-anak itu cari aja jawaban yang paling bikin kita merasa munafik gitu. Enggak harus begitu juga. Tapi ada benarnya ya, ada benarnya tapi tidak selalu begitu. Ini kita cukup rasional ya. Dengan pilihan A, B, C, D dan E ya, kita tahu betul bahwa ini fokusnya pada orientasi pada orang lain. Maka pilihan yang paling rasional perlu kita lakukan adalah ya. Yang paling rasional itu adalah kita tanya dulu. Ya, tanya dulu dong, ya kan? Jangan main bantu-bantu aja. Jadi tanya dulu C dan E. Jadi nggak usah lihat lagi nih. Yang ini nggak usah diabaikan aja nih. Yang A, yang B, D ini abaikan aja.
Pasti jawabannya itu C dan E ya. Tinggal kita menimbang yang mana yang nilainya 5. Kalau misalnya waktunya udah mepet, udah tembak aja nih. Tebak aja C sama E ini, tebak aja ya. Ya mentok-mentok dapat 4 saya bilang. Ini metode 45 di konstanta saya sering bilang namanya ini metode pendekatan 45. Yang penting kita tahu 45-nya, kalau waktunya udah sedikit udah tembak aja antara 4 dan 5, mentok-mentok dapat 4. Kalau 35 soal dapat 4 semua kan nilainya udah berapa tuh? Udah gede ya, udah besar. Gimana kira-kira? C atau E? Ya, jawaban poin 5 adalah poin 5? Iya, jawaban poin 5 adalah ini dia, adalah C ya, bukan E. Kenapa? Iya, kalau kita orientasi pada orang lain ya jangan ngerjain kerjaan kita dulu dong. Tapi kita tanya dulu memang, tetap kita tanya. Tetapi kalau kita berorientasi kepada orang lain ya kita bantu aja. Semampunya kita. Ya kan? Kalau kita mampu kita lakukan. Jadi tidak perlu kita delay. Kamu tunggu kerjaan saya dulu, nggak harus begitu. Kalau dalam soal orientasi pada orang lain lebih ditonjolkan. Maka jawabannya ini ada ya. Indikator kepedulian terhadap orang lain membantu sesuai kapasitas kemampuan. Pada saat orang lain minta bantuan, maka yang pertama dilakukan adalah opsi C, tanya dulu ya. Ya oke. Kemudian bantu. Karena nggak semua permasalahan teman Anda dapat Anda selesaikan, maka jawabannya adalah C dan E. Gimana kira-kira teman-teman, seru ya? Bicara soal HOTS pasti seru karena higher order thinking skill selalu menggelitik akal pikiran kita untuk bisa memahami, menganalisa, tidak cuma sekedar menghafal. Itu penting untuk kita semua untuk memahami bahwa pendekatan HOTS itu tidak cuma sekedar menghafal. Kita perlu melakukan pemahaman soal dan pemahaman tentang pilihan-pilihan A sampai E dan menetapkan mana pilihan yang terbaik di antara yang terbaik. Saya rasa itu dulu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk join ke kelas kita berikutnya di materi berikutnya tentang jejaring kerja ya. Jejaring kerja adalah poin kedua dari 5 tes karakteristik pribadi yang ditetapkan oleh Permenpan RB di tahun 2019 lalu. Oke, terima kasih banyak. Saya rasa itu dulu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanya tinggal ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.